semangat belajar kan? Pada kesempatan ini kita masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar tentang keterampilan menulis. Masih semangat kan? Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama saya, Ananto Widodo. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk berdiskusi atau membahas tentang materi teks prosedur untuk kelas 11 SMK. Anak-anak, dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari kegiatan cara penggunaan sesuatu atau kegiatan yang berhubungan dengan langkah-langkah. Agar kita tidak salah dalam penggunaan, maka kita belajar, maka kita berdiskusi tentang teks prosedur agar nanti ketika kita menggunakan sesuatu kita tidak salah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih teks prosedur itu? Iya, betul. Yang dinamakan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat atau benda atau jenisnya. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu yang tepat. Itu adalah pengertian tentang teks prosedur. Teks prosedur dibagi 2. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Apa sih yang membedakan teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks? Ayo kita bahas lebih lanjut. Yang membedakan teks prosedur sederhana dan kompleks sebenarnya terletak pada jumlah langkah-langkah yang dibutuhkan. Kalau teks prosedur sederhana hanya berisi 2 hingga 4 langkah dalam proses kegiatannya, dalam proses menggunakannya. Contoh, prosedur mengoperasikan setrika, prosedur menyalakan komputer, prosedur membuat mie instan. Tidak banyak yang dilakukan, tidak banyak langkah yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini. Membuat mie instan paling hanya rebus air, masukkan mie instan, masukkan bumbu, tiriskan. Hanya 4 langkah saja. Sangat sederhana dan sangat simple. Cara mengoperasikan komputer, cukup tekan tombol power, kemudian ikuti langkah selanjutnya,
terakhir di shutdown. Hanya itu saja. Sederhana sekali. Tapi coba, ayo kita diskusikan tentang teks prosedur kompleks. Kalau teks sederhana itu hanya terdiri atas 2 sampai 4 langkah, maka teks prosedur kompleks itu banyak. Berarti banyak langkah yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contoh, prosedur pembuatan KTP ataupun prosedur mendaftar sekolah. Masih ingat kan kalian ketika kemarin kalian mendaftar di sekolah kalian, banyak langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Mulai pendaftaran, pelaksanaan, kemudian pengumuman. Pendaftaran, di situ masih ada langkah-langkah yang berkaitan. Mulai dari syarat mengumpulkan rapor, mengumpulkan ijazah, kapan datangnya, mengisi apa, itu adalah pendaftaran. Banyak langkah yang berkaitan dengan pendaftaran. Pelaksanaan, ada tes ini, ada tes itu, ya kan? Masih ingat ya? Ada tes tulis, ada tes wawancara, ada tes warna. Berarti ada hal yang berkaitan dengan pelaksanaan. Begitu pula dengan pengumuman. Masih ingat ketika kalian kemarin pengumuman, disuruh melihat di mana? Setelah pengumuman, apa yang harus dilakukan? Oh, ada daftar ulang di sana. Dalam daftar ulang, apapun dilakukan. Ini menunjukkan banyak hal yang dilakukan dalam teks prosedur kompleks. Itulah yang membedakan antara teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Nah, ini lebih jelas, kita lihat contohnya. Contoh teks prosedur sederhana tentang cara membuat kerajinan dari koran bekas. 1. Siapkan koran bekas dalam jumlah banyak. 2. Potong koran bekas secara memanjang dengan ukuran yang sama. 3. Lipat memanjang potongan koran tersebut. 4. Susun lipatan koran seperti menganyam sampai berbentuk keranjang. Hanya 4 langkah dan itu berurutan tanpa ada di dalam langkah tanpa ada langkah-langkah yang lain. Hanya sebatas siapkan koran, potong koran, lipat memanjang dan susun lipatan. Sangat sederhana sekali. Itulah yang dinamakan teks prosedur yang sederhana, yang simpel, yang gampang. Tapi bedakan contoh teks prosedur kompleks. Mencuci pakaian merupakan rutinitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Jika dahulu mencuci pakaian menggunakan tangan, kini kita dapat menggunakan mesin cuci. Namun semua orang tidak tahu semua orang tahu cara mengoperasikan mesin cuci. Berikut cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Ada 9 langkah di situ. 1. Letakkan pakaian yang akan dicuci ke dalam tabung mesin cuci. Jika mesin cucimu memiliki 2 tabung, letakkan pada sisi tabung yang lebih besar. Nah, ini penanda. Di langkah pertama itu ada hal yang berhubungan apa kata-kata. Jika mesin cucimu memiliki 2 tabung, letakkan pada sisi tabung yang lebih besar.
penanda ini adalah teks prosedur kompleks. Isi air secukupnya sesuai banyaknya baju yang akan dicuci. Masukkan deterjen dan pewangi pakaian pada tempatnya. Putar tombol ke arah waktu 10 menit. Tambahan lagi, tabung mesin cuci pun akan bergerak memutari dan mengaduk cucian. Ada penjelasan. Setelah mesin berhenti, buang air cucian dengan memutar tombol ke arah drain. Sampai yang ke-9, jemur pakaian yang telah dikeringkan. Ada 9 langkah. Kalau sederhana tadi hanya 4 langkah, 2 sampai 4. Sedangkan ini langkah-langkahnya berjumlah 9. Berarti contoh ini, contoh teks penggunaan mesin cuci termasuk teks prosedur kompleks. Di paragraf terakhir, tidak semua mesin cuci memiliki cara yang sama. Beberapa mesin cuci hanya perlu menekan beberapa tombol. Lalu mesin cuci akan bekerja sendiri hingga proses pengeringan. Ini yang membedakan. Jadi kalau kompleks itu yang pertama lebih banyak langkah-langkahnya. Kemudian di beberapa langkah itu masih ada hal yang berhubungan sehingga untuk menjelaskan langkah-langkah tersebut tidak sederhana. Sudah ada variasi di sini. Lanjut. Sekarang kita akan berbicara tentang struktur teks prosedur. Ya, kita bahas. Di awal strukturnya itu ada tujuan. Ya, sebelum kita jelaskan, yang pertama itu ada tujuan. Yang kedua ada langkah-langkah. Yang ketiga adalah penutup. Baik, berarti bisa kita simpulkan bahwa struktur teks prosedur itu ada 3. Apa tadi? Yang pertama, tujuan. Yang kedua apa? Langkah. Yang ketiga adalah penutup. Ya, betul. Untuk lebih jelas, mari kita kupas habis tentang struktur teks prosedur. Kita awali dari tujuan. Tujuan berisi pembuka, berisi pernyataan umum, berisi tujuan yang ingin dicapai. Contoh yang tadi, mencuci pakaian merupakan rutinitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Jika dahulu mencuci pakaian menggunakan tangan, ini kita dapat menggunakan mesin cuci. Jika dahulu mencuci pakaian menggunakan tangan, ini kita dapat menggunakan mesin cuci. Namun, tidak semua orang tahu cara menggunakan mesin cuci. Di awal ada pembuka apa? Mencuci merupakan rutinitas. Ada merupakan, ini bentuk dalam kalimat adalah kegiatan awal sebagai pembuka. Berisi pernyataan umum tentang apa? Mesin cuci. Mencuci pakaian masih umum. Tujuan yang ingin dicapai, jika dahulu mencuci pakaian menggunakan tangan, ini kita dapat menggunakan mesin cuci. Tujuannya apa? Berarti tujuannya kita tidak lagi menggunakan tangan, tapi menggunakan mesin cuci. Tidak semua orang tahu cara mengoperasikan mesin cuci. Berarti tujuannya apa? Ketika kita menggunakan mesin cuci, ketika kita belajar teks prosedur, maka kita akan tahu caranya. Cara menggunakan mesin cuci yang benar itu seperti apa?
sehingga tidak ada kesalahan dalam menggunakan mesin cuci. Itu adalah tujuan. Jadi dalam tujuan itu berisi pembuka, berisi pernyataan umum, juga berisi tujuan yang ingin dicapai. Paham ya? Untuk struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Kalau kita lihat contoh dari teks yang kita bahas awal tadi, berikut cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. 1. Letakkan pakaian yang akan dicuci ke dalam tabung mesin cuci. Jika mesin cucimu memiliki 2 tabung, letakkan pada sisi tabung yang lebih besar. 2. Isi air secukupnya sesuai banyaknya baju yang akan dicuci. Masukkan deterjen dan pewangi pakaian pada tempatnya. Putar, yang keempat, putar tombol ke arah waktu 10 menit. Tabung mesin cuci pun akan bergerak memutari dan mengaduk cucian. Setelah mesin berhenti, yang kelima, buang air cucian dengan memutar tombol ke arah drain. Langkah keenam, setelah pembuangan air selesai, ulangi proses di atas sekali lagi agar pakaian bersih serta bebas dari kotoran dan busa deterjen. Ketujuh, buka penutup mesin cuci dan pindahkan kain ke tabung yang lebih kecil. Kedelapan, putar tombol ke arah waktu 5 menit untuk mengeringkan pakaian. 9. Jemur pakaian yang telah kering. Dalam langkah-langkah ada urutan, ada hal-hal yang perlu dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini merupakan langkah-langkah yang harus kita ikuti, langkah-langkah yang harus ada, yang harus kita ikuti, sehingga kita tidak salah. Itu adalah berisi langkah-langkah. Yang ketiga, strukturnya berupa penutup. Penutup ini bisa simpulan, juga bisa penegasan. Kita ambil contoh yang tadi. Tidak semua mesin cuci memiliki cara yang sama. Beberapa mesin cuci hanya perlu menekan beberapa tombol. Lalu mesin cuci akan bekerja sendiri hingga proses pengeringan. Sebuah simpulan, sebuah penegasan dari yang telah dipaparkan pada teks penggunaan mesin cuci. Jadi kita ulangi lagi strukturnya. Yang pertama adalah apa tadi? Tujuan. Yang kedua apa? Berisi langkah-langkah. Yang ketiga berisi penutup. Bisa dipahami ya? Jadi pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga adalah penutup. Ya, itu anak-anak yang bisa kita diskusikan untuk materi teks prosedur. Harapannya ketika nanti kalian menggunakan sesuatu itu bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Belum berhenti pembelajaran kita, ayo kita berlanjut dengan tugas dan praktek. Semangat ya. Ayo
tetap belajar.